Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Nova Christian Studi MPT. Perkenalkan di sini saya Abdullah Aulia dengan NPM 3321111. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh aplikasi konseling relief terhadap mental health berbasis Android pada sekarang. Yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Banyak remaja yang mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan tidur, trauma, dan sekian lainnya. Pengaruh kemajuan teknologi layanan bimbingan konseling sangat signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman, konseling tidak hanya dilakukan face to face, namun dapat dilakukan melalui jarak jauh menggunakan internet yang disebut e-counseling atau cyber counseling. Salah satu aplikasi konseling berbasis Android adalah Relief. Relief sendiri adalah aplikasi kesehatan mental yang mendukung mental health dengan meditasi serta konseling online dengan psikolog. Yang kedua adalah perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh aplikasi Relief terhadap mental health berbasis Android pada siswa SMA. Yang kedua, meningkatkan psikologis kesehatan mental sebagai bentuk monitoring pada siswa. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh aplikasi Relief terhadap mental health berbasis Android pada siswa SMA. Yang kedua, untuk mengimplementasikan aplikasi Relief sebagai layanan konseling pada siswa. Manfaatnya sendiri diharapkan dapat memberikan ilmu psikologis dan bimbingan konseling, khususnya kajian mengenai pengaruh konseling online mental health melalui penggunaan aplikasi Relief terhadap psikologis pelajar. Yang ketiga adalah kerangka teoritis. Yang pertama adalah konseling. Konseling adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dan psikolog, yang tujuan membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien agar klien dapat memahami dirinya, mengambil potensi yang dimilikinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Yang kedua adalah mental health. Kesehatan mental seorang individu dapat dipahami sebagai kondisi yang menyeratkan bahwa individu memiliki kemampuan dalam membentuk dan memelihara hubungan kasih dengan orang lain, mengenal dan mengomunikasikan tindakan positif dan pikiran, serta mengelola emosi serta kesedihan. Yang ketiga adalah aplikasi Relief. Aplikasi Relief sendiri adalah sebagai layanan psikologis yang bisa dijangkau banyak orang tanpa batasan fisik dan merupakan sebuah platform yang dapat membantu teman-teman untuk terhubung dengan psikologi serta promosi kesehatan mental yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran banyak orang agar tidak takut menghubungi psikolog dan perlahan mengikis stigma yang ada di masyarakat. Yang kelima adalah kerangka pikir. Konseling online merupakan melalui penggunaan aplikasi Relief dapat mempengaruhi mental health pada siswa. Aplikasi Relief merupakan aplikasi curahan hati yang menghubungkan pengguna dengan psikolog profesional secara anonim dan pribadi, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui identitas pengguna aplikasi tersebut, bahkan psikolog sendiri. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini KO-nya tidak ada pengaruh konseling dan online self-help mental health melalui penggunaan aplikasi Relief terhadap psikologi siswa. Adalah ada pengaruh konseling online self-help mental health melalui penggunaan aplikasi Relief terhadap psikologi pada siswa. Dan selanjutnya di sini menggunakan metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh konseling online terhadap psikologi siswa yang melalui penggunaan aplikasi Relief adalah penelitian kuantitatif dengan menekankan pada data nomor yang diolah menggunakan metode statistika. Waktu dan tempat penelitian adalah lokasi penelitian yang dilaksanakan di SMA Subardi yang beralamat di Jalan Wolobuta Barat nomor 125 Kembangarung, Semarang Barat. Yang berikutnya adalah sampel dan populasi. Sampel adalah kumpulan objek penelitian dapat berupa organisasi, kelompok, buku, dan lainnya.
Berdasarkan ulasan tersebut, penelitian ini berfokus pada siswa SMK Nusa Bakti Semarang yang melakukan konseling mental health secara online menggunakan aplikasi Reli. Yang kedua adalah sampel adalah merupakan sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Oleh karena itu, sampel merupakan bagian dari populasi yang menjumlah jumlah orang yang diamati dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini terdapat beberapa siswa yang menggunakan aplikasi Reli. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Di sini yang pertama kita menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan guru-guru konseling serta guru dan wali kelas. Yang kedua adalah observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung terhadap psikologi siswa. Metode ini digunakan untuk membantu analisis kebutuhan konseling mengenai perkembangan psikologi siswa. Yang ketiga adalah menggunakan angket dan kuesioner dilakukan untuk memperoleh informasi dari responden tentang perkembangan psikologis sesuai kebutuhan mereka. Tapi ini berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Dari materi yang sudah saya paparkan, kesimpulannya adalah bahwa aplikasi Reli dapat membantu untuk mengetahui bagaimana kesehatan mental seseorang dan membantu orang jika mengalami suatu pembulian atau mereka bisa curhat pada psikolog. Sekian dari saya.